Masih tetap semangat, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sebelum memulai memberikan kata sambutan, izinkan saya membacakan pantun yang harus selalu kita lestarikan. Nasi ketan ditambah ragi, jadikan tape buatan nostalgia, buat nostalgia. Hadirin sekalian, selamat pagi. Semoga selalu sehat, bahagia. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mondar mandir. Bang Adi Warman kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan hadir. Air beriak, tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim MBA MA IT. Yang kami hormati juga Bapak Rektor Universitas Sriwijaya, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Kepegawaian, Bapak Profesor Taufik Marwah, MSI. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Yang kami hormati juga Bapak Zedan Novari, Direktur Wholesale Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati juga hadir juga Ibu Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pemeliharaan Negara Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana. Terima kasih atas juga Bu atas kehadirannya, dan juga ada booth-nya di depan. Yang kami hormati Ketua Senat Prof. Didi, Sekretaris Senat dan seluruh anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati juga Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Lab, dan semua unsur pimpinan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati juga para guru besar, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Salam takzim dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji Allah hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini terlaksana tasakuran Des Natalis ke-62 EP Unsri sebagai salah satu rangkaian kegiatan dalam acara Des Natalis ke-62 EP Unsri dengan menghadirkan salah satu tokoh ekonomi syariah nasional, Bapak Insinyur Adi Warman Azwar Karim, MBA MAIP. Beliau ini juga merupakan Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Kami berharap dengan kehadiran beliau menjadi berkah bagi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan memperoleh insight dari beliau terkait perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Bagaimana kontribusinya bagi pembangunan Indonesia dan apa yang dapat dikontribusikan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, telah memberikan arahan kepada kami terkait perlunya membuka program studi baru yang relevan dengan perkembangan saat ini. Salah satunya adalah program studi bisnis Islam. Kami telah melakukan proses persiapan pendirian tersebut dengan membentuk tim panitia yang diketuai oleh yang terhormat Bapak Dr. Suhel SCMSI. Mana Mas Suhel? Ya, ini. Plus. Wakil Dekan Bidang PLT BDBA, dan sekaligus juga Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Selamat datang Ibu Dewasmi. Bu Lydia, selamat datang, terima kasih. Kami juga disupport oleh Bank Syariah Indonesia, termasuk acara ini hari ini. BSI Bank Syariah Indonesia menjadi sponsor utama kami. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zedan Novari selaku Direktur. Ya, kita beri plus ya.
selaku Direktur Bank Syariah Indonesia, dan beliau ini salah satu alumni terbaik Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terus. Dan tim BSI wilayah regional cabang di Sumatera Selatan. Sebagai informasi juga, saat ini sedang dilakukan proses perjanjian kerjasama antara Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Bank Syariah yang terkait. Sebagai informasi, untuk MOU sudah ada untuk tingkat universitas. Penyelenggaraan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, termasuk juga untuk pelatihan dosen, kemudian para praktisi untuk dosen praktisi mengajar maupun dosen dalam program magang maupun mahasiswa dalam program magang, dan persiapan pendirian program studi S1 Bisnis Islam. Bank Syariah Indonesia insya Allah akan terlibat juga dalam diskusi tentang kurikulum dan desain pembelajaran yang akan dirancang bersama antara Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dengan Bank Syariah Indonesia. Harapan kami dengan diskusi yang intens dengan pelaku industri akan menjadi output yang dihasilkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya sesuai dengan kebutuhan pasar di masa yang mendatang. Hadirin sekalian yang berbahagia, ekonomi dan bisnis Islam boleh dikatakan merupakan sumber pertumbuhan baru dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional untuk mencapai visi Indonesia maju. Terlebih setelah dunia dilanda pandemi COVID-19 yang dimulai pada tahun 2019 yang lalu. Indonesia telah berhasil meningkatkan posisi ekonomi dan bisnis Islam Indonesia di tingkat global. Hal ini dibuktikan dengan prestasi Indonesia di kancah internasional seperti peringkat 1 Islamic Finance Country Index pada Global Islamic Finance Report tahun 2021. Peringkat 4 sebagai destinasi pariwisata ramah muslim terbaik dunia menurut Global Muslim Travel Index tahun 2021, dan peringkat 4 sebagai fintech terbaik berdasarkan Global Islamic Fintech Report Index tahun 2021. Selain itu, berdasarkan The State of the Global Islamic Economy Report tahun 2020-2021, Indonesia juga menempati peringkat keempat sebagai negara dengan perkembangan ekonomi syariah terbaik di dunia. Itu beri applause ya. Prestasi-prestasi tersebut tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang berkomitmen untuk terus mengembangkan ekonomi syariah Indonesia. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini sekali lagi saya selaku dekan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan dalam penyelenggaraan Des Natalis FPUNSI dalam seluruh rangkaian kegiatan dari mulai pembukaan sampai tahap tasakuran ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan pada Pak Zaidan dan tim Bank Syariah Indonesia. Selain itu juga saya mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh tim panitia yang sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada juga sponsor utama lainnya dari PT Kereta Api Indonesia yang kemarin kegiatan juga Prof. Dian Natalisa sebagai narasumber, salah satu komisaris utama, dan juga ini beliau ini dosen kita juga, dosen dari jurusan manajemen, Prof. Dian Natalisa, dan juga selain dia komisaris di PT KAI juga beliau deputi Menpan, deputi pelayanan publik di Menpan. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga acara ini memberikan makna dan menambah insight bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah SWT saya mohon ampun. Terima kasih. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Wakil Rektor Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan. Kepada Bapak Profesor Dr. Taufik Marwa, SE MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Lydia Kurniawati, sekaligus beliau ini adalah anggota Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya. Selamat datang Bu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian yang kami hormati Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, Bapak Adi Warman Azwar Karim, juga selamat datang Pak Komisaris Utama. Kemudian yang kami hormati jajaran pimpinan Bank Syariah Indonesia, baik yang dari pusat maupun yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, terkhusus di Palembang. Ini telah hadir salah satu direktur, yaitu Pak Zaidan Novari. Selamat datang Pak Zaidan. Beliau ini adalah juga salah satu alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Terima kasih Pak Zaidan telah datang kembali ke rumah Pak Zaidan sendiri. Kemudian yang kami hormati Ketua Senat, Sekretaris Senat, beserta anggota Senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Koordinator Program Studi, Kepala Lab, Bapak Ibu dosen, karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Yang kami hormati Bapak Ibu para tamu undangan yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian yang saya sayangi, yang saya cintai, anak-anakku, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, baik yang datang secara langsung maupun yang mengikuti secara daring. Alhamdulillah syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan perkenannya pada hari ini kita bisa sama-sama hadir dalam rangka acara tasakuran Dies Natalis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kemudian daripada itu selawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan keridhaan Nabi besar Muhammad SAW, berikut keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, insya Allah termasuk kita semua, dan kita berharap mendapat syafaat darinya. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu-Ibu hadirin yang saya muliakan, di dalam kesempatan yang baik dan berbahagia ini, izinkan saya memberikan kata sambutan mewakili pimpinan Universitas Sriwijaya. Yang pertama, kami ingin menyampaikan ucapan selamat kepada Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajaran yang telah melaksanakan rangkaian kegiatan Dies Natalis, mulai dari launching persiapan kemarin pada hari ini dilaksanakan tasakuran kegiatan Dies Natalis Fakultas Ekonomi yang ke-62. Sekali lagi kami ucapkan selamat, mudah-mudahan seluruh rangkaian kegiatan yang sudah dilakukan dan juga yang dilakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya pada umumnya, kemudian juga khususnya bagi anak-anak didik kita yang kita persiapkan untuk menjadi alumni Fakultas Ekonomi yang siap untuk melaksanakan mengabdi kepada bangsa dan negara.
Kemudian ucapan terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dalam kegiatan pada hari ini. Ya, ini khusus hadir Bapak Adi Warman, gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, direncanakan Fakultas Ekonomi akan merencanakan membuka program studi bisnis syariah, apapun namanya ya, Pak, bisnis syariah atau bisnis Islam atau ekonomi syariah, ya, itu silakan disesuaikan dengan nomenklatur yang sudah ada di Dikti, ya. Mudah-mudahan rencana baik ini bisa segera terrealisasikan. Kemudian kepada Bapak dan Ibu, para tamu undangan, pada para sponsor yang sudah disebutkan oleh Pak Adam tadi, ya. Kemudian juga terkhusus juga kepada Ibu Lydia selaku Kanwil Perbendaharaan dan sekaligus adalah sebagai Dewas. Kami ucapkan terima kasih, sudah banyak dukungan selama ini Ibu, ya, untuk terutama untuk bidang saya, ini bidang keuangan, bidang penganggaran, banyak sekali bantuan-bantuan untuk penggunaan anggaran dan lain sebagainya. Selalu merepotkan Ibu Lydia, ya, ada yang revisi segala macam begitu ya. Terima kasih Ibu atas dukungannya selama ini. Mudah-mudahan ke depannya terus juga memberi dukungan kepada kami. Kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian, ya, peserta kegiatan tasakuran pada hari ini, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini sekali lagi bisa memberikan manfaat bagi kita pribadi dan bagi lembaga kita yang kita cintai ini. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Tadi Pak Adam, Pak Dekan, memang seperti itu Bu Lydia dan Pak Adit, selalu hari ini cuma pembukaan disampaikannya pantun. Biasanya di pembukaan ada pantun, di tengah-tengah pidatonya ada pantun, di penutupannya pun biasanya ada pantun. Nah, karena itu saya ditugasi Pak Rektor tadi untuk datang ke sini. Pak Adam ini pasti akan berpantun juga. Enggak enak juga kalau saya tidak berpantun. Nah, jadi di akhir ini akan saya coba, saya sudah siapkan dari rumah tadi, ya. Oke, saya akan pantun juga. Bambu kecil menjadi anyaman. Makan sarapan kue ketan. Ada nggak sarapan tadi kue ketan, ya? Ada, ya. Kami datang pada acara tasakuran, berharap dilimpahkan keberkahan. Amin. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kegiatan Tasyakuran Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya terselenggara atas kerjasama dan dukungan penuh oleh Bank Syariah Indonesia. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan pemutaran video profil Bank Syariah Indonesia. This is a prosperous country with various tribes and cultures. Lies in a beautiful archipelago representing the unique diversity called Indonesia. With its strong fundamentals, Bank Syariah Indonesia always plays its active role in the rapid development and economic growth. We are the energy of small and medium enterprises. We provide tremendous support in developing the nation. We are modern and innovative. We are here to make dreams come true.
with our various products and excellent services. To build Indonesia and its people. Bank Syariah Indonesia. Sambutan Direktur Wholesale Transaction Banking, Bank Syariah Indonesia. Kepada Bapak Zaidan Novari, kami persilakan. Kalau Pak Topik tadi ada pantun, kita ada pantun juga. Hari panas, lemak minum. Ya. Makan donat ditambah gula. Ucapkan Assalamualaikum pada hadirin galau-galau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya juga kita bisa berkumpul di hari yang berkah ini, hari Jumat, dalam rangka peringatan Disnatalis Fakultas Ekonomi Unsri yang ke-62. Sholawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita bisa dapatkan di akhir hari nanti kelak. Yang kami hormati Pak Adi Warman sebagai Komisaris Utama Bank Syariah Indonesia, kemudian Dewan Pengawas Unsri, Ketua Senat Unsri, kemudian kepada Rektor yang diwakili oleh Pak Topik, dan kami hormati juga Pak Dekan, Pak Adam, beserta jajarannya, jajaran Rektor dan Dekan, kemudian kepada seluruh undangan Sivitas Akademika Universitas Sriwijaya. Pertama-tama saya mewakili manajemen Bank Syariah Indonesia menyampaikan terima kasih atas undangan kepada kami untuk hadir di acara ini. Suatu rasanya kebanggaan atau sebagai apa gitu, senang ya bisa berkolaborasi di sini. Sepertinya kita tidak percaya bahwa hari ini kita bisa kumpul di sini, Pak Adi. Jadi secara tidak sengaja Pak, saya terima WhatsApp dari Pak Adam ya untuk bicara tentang ini, dan sangat meminta supaya Pak Adi Warman itu bisa memberikan sharingnya di sini Pak. Saya belum bisa jawab karena saya belum ketemu Pak Adi. Jadi tapi secara paralel saya diskusikan apa-apa yang akan kita lakukan di sini, kebutuhan apa saja akan bisa kita kolaborasikan, dan kebetulan tanggal 26 Oktober lalu saya ketemu Pak Adi, ada acara entry meeting BPK, melakukan pemeriksaan di Bank Syariah Indonesia. Saya deketin Pak Adi, mohon berkenannya untuk mengisi acara sini. Dan alhamdulillah Pak Adi langsung yes. Terima kasih banyak Pak Adi. Jadi saya sebetulnya sebagai perantara saja di sini. Kalau saya tidak sanggup Pak Adi untuk hadir ke sini, tetapi berkat dukungan Pak Adi Warman, Pak Komud, jadi kita bisa laksanakan semua ini. Cukup intens Pak.
bicara dengan Fakultas Ekonomi, Pak, untuk melaksanakan acara tasyakuran ini dengan tujuan untuk launching bisnis syariah. Jadi Bank Syariah sebagai salah satu bank yang paling besar ya untuk urusan syariah di Indonesia, siap berkolaborasi dengan Universitas Sriwijaya, khususnya Fakultas Ekonomi untuk mengadakan program studi syariah. Sebagai informasi saja ya, Bank Syariah Indonesia ini adalah gabungan dari 3 bank syariah milik BUMN. Jadi ada Pak, kemudian Bank Syariah, Bank BNI Syariah, kemudian Bank BRI Syariah. Sahamnya 51% dimiliki oleh Bank Mandiri, kemudian 24% dimiliki oleh BNI, 17% dimiliki oleh Bank BRI, 6-7% dimiliki oleh publik, jadi sudah TBK. Jadi secara konsolidasi Bank Syariah ini masuk di Bank Mandiri, masuk laporan keuangan Bank Mandiri, dan saya ditugaskan oleh Bank Mandiri untuk menjadi salah satu pengurus di Bank Syariah, wakil Bank Mandiri. Jadi kemudian Bank Syariah Indonesia ini asetnya hampir 300 triliun ya. Waktu merger di tahun 2021, 1 Februari asetnya itu sebesar 256 triliun. Kemudian sekarang sudah tumbuh 82 triliun. Dan target di akhir 2022 ini sebesar 300 triliun aset. Kalau dilihat dari besarnya aset di bank-bank nasional, Bank Syariah di urutan ke-7. Jadi setelah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI, Bank BTN, Bank Niaga, kemudian Bank Syariah. Jadi nomor 7 di Indonesia. Tapi kalau dari sisi laba, kita nomor 5 yang terbesar. Kalau dari sisi dana pihak ketiga, tabungan itu Bank Syariah nomor 5. Jadi dengan gabungan dari bank-bank, mudah-mudahan Bank Syariah ini bisa dikelola dengan lebih baik, lebih prudent. Kembali kepada rencana launching prodi syariah di Unsri ini, kami sangat menyambut baik bahwa memang Bank Syariah ini walaupun gabungan dari beberapa bank yang sudah cukup berpengalaman, tapi kita tetap butuh pengembangan-pengembangan dan butuh kolaborasi dengan sivitas akademika yang manapun sudah banyak kita lakukan, termasuk misalnya di Undip, Unbrau, di Unri, dan salah satunya kita dengan Unsri. Kami siap mendukung dan kami juga siap bekerja sama untuk pengembangan, untuk saling berkembang, baik mengenai program-program pembelajarannya, untuk bantuan pendampingan, dan akan kita bicarakan lebih lanjut. Saya kira demikian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan secara simbolis kartu prioritas Bank Syariah Indonesia kepada Dekan Fakultas Ekonomi yang selanjutnya akan diikuti dengan pemberian kartu BSI Platinum kepada Wakil Dekan dan jajarannya serta dosen di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Zulfahmi,
Area Manajer Palembang dari Bank Syariah Indonesia untuk menyerahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam, SEME, Ibu Profesor Dr. Sulastri, ME, MKOM, dan Bapak Profesor Didik Susetyo untuk penyerahan secara simbolis. Selanjutnya acara penyerahan plakat yang akan diwakili oleh Bapak Zaidan Novari dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam. Penyerahan plakat pertama dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya kepada Bank Syariah Indonesia. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Zaidan Novari dan Bapak Profesor Dr. Muhammad Adam, SEME. Dari Bank Syariah Indonesia kepada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kami undang kepada Bapak Adi Warman Karim, Wakil Rektor 2 untuk berfoto bersama. Kepada Profesor Didik Susetyo, Wakil Dekan 3, Wakil Dekan 2 untuk berfoto bersama. Kepada Ibu Lydia kami mohonkan untuk dapat membersamai foto bersama ini.
Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, tibalah saatnya kita pada acara yang ditunggu-tunggu. Sharing session Syakuran dengan tema Ekonomi Islam Keberkahan untuk Bangsa. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Kemas Muhammad Husni Tamrin SEMM selaku moderator dengan tamu kehormatan kita Bapak Insinyur Adi Warman Akarim MBA MAIP yang saat ini menjabat selaku Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya perkenankan kami membacakan profil moderator kita pada hari ini. Dr. Kemas Muhammad Husni Tamrin, SEMM, lulus Sarjana Ekonomi Institut Pertanian Bogor tahun 2006, kemudian pendidikan Magister Manajemen FE Unsri tahun 2009, dan pendidikan doktor di bidang manajemen keuangan di Universitas Sriwijaya. Beliau saat ini menjabat jurusan manajemen, memiliki beberapa pengalaman, diantaranya pernah menjadi Specialized Staff of Human Resources and General Affairs Director PT Semen Batu Raja, dan juga merupakan founder and commissioner PT DNA Asia Internasional. Kepada Bapak, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya saya pakai tanjak. Ustadz, izin untuk nyamain Ustadz. Tadinya pakai topi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala riddunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Kepegawaian Profesor Dr. Taufik Marwa, SMSI. Yang kami hormati dan kami cintai Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Al-Ustadz Insinyur Adi Warman Azwar Karim, SE MBA MAIP. Yang kami hormati kakanda kami, alumni Fakultas Ekonomi, saya sebut alumninya dulu, alumni Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 86, yang sekarang diamanahkan menjadi Direktur Wholesale and Transaction Banking PT Bank Syariah Indonesia Tbk, Bapak Zaidan Novari SEMM, yang katanya tidak mau disebut gelarnya karena ini di Unsri Pak, jadi kami sebut gelarnya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Profesor Dr. Muhammad Adam SEME. Tak lupa dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan sekaligus Dewan Pengawas Universitas Sriwijaya, Ibu Lydia Kurniawati Kristiana MM, beserta di sebelahnya ada Ketua Satuan Pengawas Internal Universitas Sriwijaya Bapak Isnur Hadi MBA PhD, Ketua Senat Profesor Dr. Didi Susetio, Sekretaris Senat dan anggota Senat lainnya. Tak lupa saya menyapa guru besar Ibunda kami Profesor Nurlina Tarmizi PhD. Assalamualaikum, selamat datang Ibu. Beliau masih sehat hadir di acara tausiah ini. Para wakil dekan Prof. Suhel dan Prof. Yulia Saftiana, amin insyaallah.
para dosen, kemudian ketua jurusan, sekretaris jurusan, rekan kami sekretaris jurusan, koordinator program studi, kepala laboratorium, tamu undangan lain dari Bank Syariah Indonesia dan segenap lembaga lain yang hadir, panitia, wabil khusus panitia Disnatalis Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya ke-62 yang luar biasa bahu-membahu membuat acara ini sehingga muncullah tasyakuran pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, serta mahasiswa yang kami cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kenikmatan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, dan nikmat kesempatan bersilaturahmi. Saya yakin di sini ada yang baru bertemu puluhan tahun, belasan tahun, bahkan ada yang baru berjumpa pada hari ini. Semoga silaturahmi ini terbungkus dalam ikatan yang kuat dan menjadi barokah dan keberkahan untuk bangsa di kemudian hari. Dan hari ini kita kedatangan tokoh yang luar biasa untuk memberikan tasyakuran. Jadi Disnatalis pada hari ini buy one get one. Jadi member tapi prioritas Bapak Ibu sekalian. Karena tadi sudah dibuktikan ada pemberian prioritas dari Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia memberikan prioritas kepada kita semua. Buy one get one. Tasyakuran, tausiah plus kuliah umum. Kuliah umum plus tausiah. Dan prioritas premium. Karena yang hadir di sini adalah tokoh yang dari awal munculnya ekonomi syariah, perbankan syariah di Indonesia tahun 1992 hingga hari ini 30 tahun perjalanan ekonomi syariah di Indonesia yang dibuktikan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, beliau bergabung di sana. Beliau menamatkan kebetulan satu alma mater juga. Beliau 20 tahun di atas saya, angkatan 19 di Institut Pertanian Bogor, kemudian melanjutkan di sarjana ekonomi di Universitas Indonesia, melanjutkan juga di European University Belgia untuk mengambil Master of Business Administration, dan kemudian melanjutkan juga pendidikan di Master of Art Economics in Economics Policy di Boston University Amerika. Dan beliau dari tahun 1992 bersama Bank Muamalat, kemudian menjadi Vice Presiden Muamalat Institute, mendirikan Karim Consulting Indonesia. Dulu namanya Karim Business Consulting, kalau saya tidak salah Ustadz ya. Dan terus menjadi dosen tamu, menulis buku, dan hari ini beliau akan memberikan giveaway kepada para penanya sebanyak 5 buku dan juga mendapatkan sajadah dari Bank Syariah Indonesia untuk para penanya. Tentu, saya bilang, tentu akan ada kejutan lain yang dari mahasiswa dulu saya tunggu-tunggu. Tapi karena saya moderator Ustadz, mungkin nggak ya? Saya tanya juga ya, dapat tadi giveaway dari Ustadz. Sekarang diamanahkan sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia. Saya punya pantun untuk panggil beliau. Hari Minggu paling enak bertamasya. Jangan lupa makan es krim. Yang ditunggu untuk tausiah, dengan hormat kita panggil Ustadz Adi Warman Karim. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Sehat, berkah, bahagia, amin. Alhamdulillah, tidurnya cukup mantap. Bangun disambut pagi-pagi dengan hujan penuh barokah di hari Jumat Ustadz. Ustadz, tanpa berpanjang lebar kami persilahkan untuk pembuka Ustadz. Tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sebentar aja ya, karena Jumatan, bener gak? Yang penting ilmunya nyampe, bener gak? Bener. Dan seperti biasa kita akan kasih banyak kuis. Siap-siap jawab kuis, anak-anak semua. Kalau bisa jawab kuis, angkat tangan. Apabila jawabannya benar, maka akan dapat hadiah gocap. Oke. Tiga bab. Bab satu. Oke, bab satu ya. Diperkirakan tahun 2023 besok, ini ekonomi turbulensi. Oke. Ada perang antara Rusia sama Ukraina. Akibatnya supply dari migas tertahan, benar gak? Akibatnya supply akan komoditi tertahan karena mau diekspor dari Rusia kagak bisa, paham gak? Kalau supply tertahan, maka harga-harga akan gocap. Ke sini buruan. Iya, harga naik benar, mantep. Ini loh. Panitia, mari tolong. Dia lama banget. Oke. Paham ya. Karena supply terhambat, berarti dua hal kejadian sekaligus. Pertama, pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan. Kedua, harga-harga naik. Paham nggak? Dalam ilmu ekonomi, ketika harga-harga naik secara umum, disebut sebagai inflasi, Bu, inflasi. Nah, karena stagnasi berbarengan dengan inflasi, dalam ilmu ekonomi biasa disebut stagflasi. Paham nggak? Oke. Pada saat yang sama di Amerika, ketika COVID, pemerintah Amerika memberikan banyak sekali program sosial. Digelontorin duit, bener nggak? Supaya daya beli orang terjaga. Karena orang nggak kerja lagi COVID, bener nggak? Supaya purchasing power terjaga, maka pemerintah Amerika memberikan banyak sekali program-program sosial. Sama kayak di Indonesia, bener nggak? Tahun ini COVID udah kagak ada. Paham nggak? Nah, karena COVID udah kagak ada, kan mobilitas orang, mobilitas barang jadi normal lagi. Bener nggak? Oke. Nah, kalau mobilitas barang sama orang udah normal lagi, maka demand kembali menjadi normal. Paham nggak? Kalau demand naik lagi menjadi normal, maka harga-harga akan demand naik, harga akan demand naik, demand naik maka harga akan naik. Kalau demand naik, harga akan naik juga, bener gak? Ya kan? Paham ya? Nah, karena harga-harga naik, maka Bank Sentral Amerika, the Fed, untuk mengontrol harga-harga, maka the Fed akan menyerap lagi uang itu, bener gak? Supaya nggak kelewat banyak money supply yang uang beredar, bener gak? Untuk menarik kembali uang tersebut masuk ke dalam sistem Bank Sentral Amerika, maka the Fed akan menaikkan tingkat suku bunga yang Oke. Nah, kalau tingkat suku bunga naik, maka dolar Amerika itu masuk kembali ke Bank Sentral Amerika. Paham ya? Dan karena dolar Amerika itu adalah mata uang internasional, maka yang balik ke dalam Bank Sentral Amerika bukan aja dolar yang ada di Amerika, paham nggak? Tapi dolar yang ada di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Paham nggak? Oke. Sehingga terjadi capital flight. Dolar-dolar yang di Amerika mudik balik ke Amerika. Paham nggak? Berarti jumlah dolar Amerika yang beredar di Indonesia menjadi turun. Paham nggak? Nah, kalau dolar Amerika yang ada di Indonesia turun, artinya jumlahnya lebih sedikit daripada sebelumnya. Padahal rupiah segitu-gitu doang.
maka nilai tukar rupiah mulai dari 14.000 naik atau turun? Menjadi 15.000 apa menjadi 14.000, Pak? Menjadi 15.000. Paham ya, paham ya, paham ya. Sampai situ masih nyambung ya, masih nyambung ya, masih nyambung ya. Nah, supaya ini rupiah nggak makin lemah, 14 setengah, 15 setengah, diperkirakan ntar 16 setengah, benar nggak? Nah, supaya ini rupiah nggak makin lama makin lemah, maka biasanya Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia, supaya duitnya kagak kabur, supaya menjaga interest diferensial antara dolar dan rupiah itu tetap sama, maka biasanya Bank Indonesia akan meningkatkan tingkat suku bunga. Oke. Masih nyambung ya. Kalau tingkat suku bunga Bank Indonesia naik, maka biasanya tingkat suku bunga LPS juga akan naik. Paham nggak? Kalau tingkat suku bunga LPS naik, maka biasanya tingkat suku bunga deposita juga akan naik. Paham ya? Kalau tingkat suku bunga deposito naik, berarti biaya bunga bank juga akan naik, bener nggak? Karena kita harus bayar bunga deposito lebih tinggi, bener nggak? Oke. Kalau tingkat suku bunga deposito naik, maka tingkat suku bunga kredit akan juga Kocok. Oke. Kalau tingkat suku bunga kredit naik, maka resiko kredit akan naik. Benar nggak? Karena orang yang tetap mau minta kredit walaupun bunganya tinggi, biarkan bunga tinggi tetap mau minta kredit, berarti dia benar-benar lagi susah, benar nggak? Itu sebabnya karena yang dapat kredit adalah orang yang memang lagi susah, maka resiko kredit akan naik. Paham ya? Masih nyambung nggak? Oke. Kalau tingkat risiko kredit naik, maka kredit macet juga akan. Kalau kredit macet naik, berarti pendapatan bunga bank akan turun. Paham nggak? Padahal tadi kita cerita, gara-gara tingkat suku bunga deposito naik, maka biaya bunga bank naik. Padahal pendapatan bunga bank turun. Paham nggak? Selisih antara pendapatan bunga bank dengan biaya bunga bank disebut sebagai spread. Oke? Ini akan semakin tertekan, semakin menipis selisihnya. Bahkan kalau di bank konvensional, dia akan mengalami negatif spread. Yaitu biaya bunga dana akan lebih besar daripada pendapatan bunga. Paham ya? Di sini bedanya dengan bank syariah. Ngerti ya? Paham nggak? Bank syariah nggak bisa negatif spread. Karena kita itu menggunakan sistem bagi hasil. Paham ya? Kita nggak mengalami negatif spread. Kita selalu positif spread. Walaupun positif spread-nya itu bisa lebih kecil daripada biaya operasional. Sehingga bank syariah juga bisa rugi. Karena positif spread-nya lebih kecil daripada biaya operasional. Benar nggak? Tapi kita bisa bertahan lebih lama daripada bank konvensional.
Kalau bank konvensional modalnya lebih cepat tergerus karena dia mengalami negatif spread. Kalau kita juga rugi juga. Kalau lagi krisis itu rugi juga. Tapi kolapsnya itu agak lebih lama karena kita nggak mengalami negatif spread walaupun positif spreadnya mengecil. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Oke, bab 1 habis, bab 2. 2023 memang diperkirakan akan ada turbulensi ekonomi. Benar nggak? Memang diperkirakan akan ada krisis ekonomi. Benar nggak? Benar nggak? Tapi percayalah, ekonomi boleh pre-krisis, tapi rezeki nggak pernah krisis. Ah, ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ekonomi krisis mah biasa. Biasa emang siklusnya ekonomi begitu, bener nggak? Tenang aja men. Ekonomi boleh krisis, rezeki nggak pernah krisis. Karena di dalam setiap krisis pasti ada yang tambah miskin, tapi juga ada yang tambah kaya. Bener nggak? Bener nggak? Kemarin COVID, pada miskin nggak? Tambah miskin kan? Tapi ada yang tambah kaya nggak? Adalah. Bener nggak? Yang jualan PCR tambah kaya. Bener nggak? Bener nggak? Jadi yang namanya krisis ekonomi itu sebenarnya ada perubahan keseimbangan ekonomi. Paham? Emang itu dia udah diajarin di semester berapa juga, bener gak? Namanya juga ekonomi, bener gak? Ups and down, bener gak? Sama kayak hidup lah. Hidup kita juga gitu, bener gak? Ups and downs. Kadang kita miskin, kadang kita kaya, bener gak? Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dosen kalau lagi ngambil sekolah S2, S3 di luar negeri, kan jadi miskin, bener gak? Walaupun sebenarnya kita punya rumah, punya apa di rumah, bener gak? Tapi di luar negeri kan kita jadi orang miskin. Bener gak? Cuma dapat berapa? Zaman saya dulu mah. Saya daftar jadi orang miskin dulu. Oke. Tapi jangan pernah khawatir. Nah ini men. Karena Allah telah menjanjikan dalam Al-Quran. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan kepada kita yang melebihi kemampuan kita untuk menanggungnya. Paham nggak? Atau yang dalam ayat Qur'annya disebutkan. La yukallifullahu nafsan illa wasaha. Oke. Jangan pernah takut men, biasa krisis ekonomi mah. Udah berapa kali kita lewatin krisis ekonomi, bener gak? Udah kemarin paling parah tuh yang kita lagi COVID, bener gak? Bukan aja krisis ekonomi, krisis kesehatan pening dah. Hidup-hidup juga sampai sekarang, bener gak? Saya udah 4 kali Pak ini vaksin. 2 kali kena COVID, bener gak? Biasa-biasa aja tuh, bener gak? Sehat-sehat aja, bener gak? Biasa men. Hidup udah ada yang ngatur Tuhan namanya, bener gak? Paham ya? Lagi pula setiap kali Allah memberikan kita cobaan, tenang aja men. Karena Allah udah janjiin dalam Quran, setiap kali Allah memberikan kesulitan pada kita, pada saat yang sama Allah akan memberikan banyak kemudahan. Yang di dalam Al-Quran disebutkan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri. Ini anak musri juga begini. Boleh di unsri pakai komisi boleh. Oh Jumat ya. Oke. Paham ya. Udah men, tenang aja hidup dah. Ini paling bener bikin prodi ekonomi Islam paling bener gak? Kita nggak fair jadi orang. Kenapa kita belajar ekonomi konvensional tapi ekonomi syariah kagak dipelajari, bener gak? Ekonomi juga bener gak? Supply demand juga bener. Bank Syariah Indonesia, bank juga bener gak? Himpun dana, nyalurin gitu. Sama juga dah, bener gak? Kita syariah, bener gak? Jadi ini paling prodinya Pak, nggak dari dulu sih Bapak, bener gak? Tapi paling keren, mudah-mudahan nanti cepet. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang namanya hidup emang kayak gitu. Bener. Bab 2 habis, bab 3 terakhir. Ini kita mau sholat ya. Yang 3, namanya juga hidup, ya jalanin aja dah. Bener gak? Mau susah, mau gampang. Dulu kita waktu kecil belajar berapa kali jatuh, bener gak? Berapa kali lecet, naik sepeda, kayak gosret, bener gak?
tenang-tenang aja, lewatin aja, bener nggak? Kuliah pada nggak lulus kan? Saya dulu waktu di FE UI itu akuntansi 2 dapat D kagak lulus. Di IPB statistik 3 dapat D kagak lulus. Nggak apa-apa. Karena nggak lulus itu tidak menunjukkan kita bego, bener nggak? Bener nggak? Nggak lulus itu cuma menunjukkan kita lagi apes, bener nggak? Karena apa yang kita pelajarin nggak sama yang ditanya, bener nggak? Coba sama, lulus kita, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Makanya kita harus tasyakuran. Harus selalu bersyukur kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. La in syakartum la azidan. Siapa-siapa yang mensyukuri nikmatku, niscaya akan aku tambahkan nikmatku padanya. Ini syukuri aja hidup, bener gak? Nggak usah ngeluh-ngeluh. Kalau dalam ilmu tasawuf disebutkan, kalau engkau mengeluh akan teriknya sinar matahari, sabar aja bentar lagi juga malam. Nah, kalau engkau mengeluh akan gelap dan dinginnya malam, sabar aja bentar lagi juga pagi, bener gak? Sabar aja men, bener gak? Itu Allah kasih nikmat sama kita udah luar biasa banget deh. Dalam Al-Quran disebutkan, Fabi ayyi alai. Baca. Mantap. Ini Fakultas FE Ekonomi Unsri ini keren banget. Jawaban semua pertanyaan bisa dijawab dengan hebat. Unsri hebat. Direktur utama kami Unsri juga. Direkturnya Unsri juga. Pokoknya direksi kita banyak. Saya dia khawatir. Jangan-jangan singkatannya Bank Sriwijaya Indonesia. Fakultas Ekonomi mana yang paling keren seluruh Indonesia? Unsri. Paham ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Benar gak? Nikmat Allah mana lagi yang mau kita ingkari? Bener, begini asik banget, bener gak? Apa juga ada Allah udah paham. Yang sakit tuh sehat, bener gak? Yang kamu punya duit tetap bisa hidup, bener gak? Yang kagak lulus bisa ngulang lagi, bener. Tenang aja, men. Waktu SMA saya matematika dapat 5. Mau ikut daftar IPB yang nggak pakai jalur, nggak pakai tes itu kan ada itu zaman dulu, bener nggak? PP2 zaman dulu, PP2 itu zaman dulu. Itu guru wali kelasnya nggak mau kasih rekomendasi, gelo nggak? Kamu itu dapat 5, kata dia, bagaimana bisa diterima di IPB? Begitu dia bilang. Guru matematika yang juga adalah wali kelas saya. Saya bilang, Bu, udah rekomendasiin aja. Soal terima nggak terima kan bukan ibu, bener nggak? Soal terima nggak terima kan IPB, bener gak? Tergantung kita doa-doanya, bener gak? Kalau doa ente kencang, itu yang merah kelihatan biru, bener gak? Itu aja deh. Bener. Ya? Udah. Pokoknya kita percaya ekonomi bakal turbulensi, iya turbulensi. Tapi nggak usah khawatir. Sama juga kayak kita naik pesawat terbang. Itu pilot ngasih tahu para penumpang harap duduk pakai seatbelt karena kita akan masuk turbulensi, bener gak? Kita khawatir gak? Enggak, pakai aja. Paling gitu dikit, bener gak? Lewat juga, bener gak? This too shall pass. Bener gak? Apalagi menjelang Pilpres. Data Bank Indonesia menunjukkan mulai dari tahun 2009. Ini data 2009. Tiap kali Pilpres, itu ada uang dari luar negeri. Gojrok masuk ke Indonesia. 2008 kita transaksi finansial dan modal itu defisit 1 triliun, 1 miliar US dollar. Tahun 2009 naik. Benar gak? 4,9. Hampir 5 kali lipat. 2014 naik sampai 4,9 dari belasan. 2019 naik. Ini 2024 naik. Tiap kali mau Pilpres itu pasti ada uang dari luar negeri yang rame-rame gojrok masuk ke Indonesia. Nah, benar gak? Udah men, takut apa jadi orang, benar gak? Ada Allahnya ngatur, benar gak? Bukankah Allah berfirman dalam Al-Quran?
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Oke. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tenang aja men, life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. Benar gak? If you do bad things, the bad things will come back to you. Hidup kayak cermin. Kalau kita buat baik, baik yang balik ke kita. Kalau kita buat jahat, jahat yang balik ke kita. Benar gak? Oleh karena itu, kalau hidup buat baik aja terus. Benar gak? Allah berfirman dalam Al-Quran, hal jazaul ihsan illa hal jazaul ihsan illa ihsan. Mantap. Bener gak? Udah men, takut apa hidup? Buat baik terus. Hidup kagak penting kaya. Nggak penting kaya men, buat apa kaya? Kagak penting. Hidup itu yang penting berkah. Bener gak? Ente jadi orang kaya tapi hidup ente kagak tenang, ngapain? Bener gak? Udah, cari berkah. Berkah itu maknanya dalam Islam ada 4. Yang pertama, kita merasa bahagia. Yang kedua, orang lain ikutan merasa bahagia. Yang ketiga, kita dapat manfaat. Yang keempat, orang lain ikut dapat manfaat. Itu berkah, men. Nah, kalau kaya tapi ente kagak bahagia, bagaimana, men? Enggak. Ente kaya nggak manfaat, bagaimana? Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa. Yang penutup yang terakhir. Untuk mencari keberkahan. Yang di Indonesia, doa ini terkenalnya doa mau makan. Padahal bukan. Ini doa untuk cari rezeki. Yang bunyinya adalah Allahumma barik lana fima. Mantap. Ibu depan ya sini, bu sekalian, bu sini. Qul huwallahu ahad. Baik, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah. Bahagia sekali Ustadz. 3 bab dilahap dengan berapa tadi ya? Saya lupa ngitung pula tadi. Rembes gak Ustadz itu Ustadz? Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Tadi secara pembuka Ustadz Adi Warman Karim menyampaikan bagaimana menunjukkan keberkahan di dalam hidup. Bahwa hidup itu tidak perlu kaya. Yang penting berkah. Karena keberkahan menimbulkan rasa kebahagiaan di dalam hidup. Itulah tujuan kita. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Adik-adik mahasiswa, dipersilahkan kalau ingin bertanya, jangan malu-malu karena ini adalah guru kita, ustadz kita, dosen yang luar biasa. Galilah ilmu sebanyak mungkin pada hari ini. Dan bagi penanya akan mendapatkan tadi buku dari Bang Adi. Kalau saya bilangnya Bang Adi, izin Ustadz. Buku dari Bang Adi, ada 5 buku dari Bang Adi, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Ekonomi Mikro Islam. Kemudian dan ada hadiah sajadah eksklusif dari Bank Syariah Indonesia. Silakan Bapak Ibu dosen mahasiswa yang ingin bertanya. Ya Pak Mulyadi, bisa berikan ini? Perkenalkan nama kemudian dari mana? Walaupun saya kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana caranya menabung yang kalau kita ini pegawai negeri Pak, supaya dapat berkah itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dikumpulkan atau langsung dijawab Ustadz? Dikumpulin dulu. Oke. Silakan yang kedua. Silakan Pak Ustadz Asmahani dulu, habis itu Ibu
Para Masantati, Pak Aspahani dulu, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bang Adi. Terima kasih moderator. Pertanyaannya barangkali terkait dengan bagaimana akhlak Rasulullah dalam berniaga. Karena dalam konsep pasar itu seringkali banyak tipu daya. Dan di situ tentu ada yang menjadi rahasia sehingga Rasulullah itu sukses dalam berniaga dan sekaligus juga menjadi pebisnis yang ulung sampai ke luar negeri seperti ini. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Aspahani. Selanjutnya Bu Paramasantati. Nah ini sesi tadi karyawan dan dosen siap-siap nanti kalau masih ada waktu sesi untuk mahasiswa. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz yang sangat luar biasa. Terima kasih tadi Ustadz menyampaikan bahwa ada 4 hal yang membuat kita berkah, bahagia, membahagiakan orang lain, bermanfaat, dan orang lain mengambil manfaatnya. Nah, mohon kiat-kiatnya Ustadz, bagaimana kita bisa bahagia sekaligus membahagiakan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu ya Ustadz ya, biar nggak lupa. Yang pertama dari Bapak Mulyadi, beliau adalah koordinator tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Ustadz, bagaimana caranya menabung dan mendapatkan berkah dari tabungan? Karena PNS ini kan gajinya bulanan Ustadz. Insya Allah cukup. Insya Allah saya bilang Ustadz cukup. Tafadhal Ustadz. Jadi gini Bapak. Rezeki itu bukan sekedar uang. Rezeki itu jauh lebih besar daripada sekedar gaji. Gaji mah cuma segono doang. Ini Pak Zahir nih, gaji saya Pak di BSI itu 5 hari habis. 5 hari habis. Ya gaji mah nggak kemana-mana, uang mah nggak kemana-mana. Rezeki Allah itu jauh lebih besar dari itu. 25 hari setelah gaji saya habis itu, 5 hari, toh saya tetap bisa hidup. Bener gak? Bener gak? Takut apa sama gaji? Men, gak usah khawatir. Ada Allah, men. Bener. Dalam ilmu tasawuf disebut, Pak Mol, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Paling rendah. Paling rendah itu harta. Karena menurut Rasulullah SAW, harta itu belum jadi rezeki kita. Dia baru jadi potensi rezeki. Rasulullah SAW mengatakan, harta itu baru menjadi rezekimu apabila engkau lakukan 3 hal. Ini men. Yang pertama, apabila harta itu engkau ambil, engkau gunakan untuk beli makanan, engkau makan, masuk ke dalam perut, keluar kotoran, baru rezeki itu. Apa-apa yang udah kita masukin, udah kita makan, itu baru jadi rezeki. Yang belum enggak. Pernah gak sih waktu kecil-kecil masih jadi anak-anak, kita makan es krim tuh udah mau dijilat, atau kesenggol jadi jatuh, pernah gak? Udah jatuh, bener. Gak jadi rezeki. Bener gak? Yang kedua kata Rasulullah. Ketika hartamu engkau gunakan untuk membeli sesuatu. Baju, celana, mobil, motor, rumah, segala macam, jam tangan. Dan kemudian dia akan jadi usah. Baru itu jadi rezeki kita. Bener gak? Dan yang ketiga kata Rasulullah. Apabila harta itu engkau sedekahkan. Dan inilah yang akan kekal dalam kehidupanmu di dunia. Dan di paham ya, mantap. Yang kedua pertanyaannya apa tadi ya? Oke Ustadz, yang kedua dari Pak Aspahani, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, bertanya tentang bagaimana akhlak Rasul berniaga. Wah iya, beliau ini adalah Dewan Pengawas Syariah Pak. Bang Sumsel ini beliau ini. Gini, yang pertama-tama harus kita pahami. Rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker. Ini dulu men. Rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Udah begitu aja dah. Oleh karena itu, karena kita paham bahwa rezeki itu udah ditaker, nggak bakal ketuker. Maka kita tidak perlu mencari yang haram. Ada rezeki udah ditaker, nggak bakal ketuker. Kita cari cara yang haram, dapatnya segitu.
Cari pakai cara halal, dapatnya segitu juga. Ente bisa korupsi, banyak duitnya, banyak hartanya, banyak rezekinya. Kalau nggak korupsi, segitu juga. Benar nggak? Jadi ngapain kita mencari hal-hal rezeki yang haram? Kalau jumlah yang sama, rezeki yang sama, bisa kita dapatkan dengan cara-cara yang halal. Ini perilaku akhlaknya Rasulullah yang nomor satu. Percaya bahwa rezeki itu sudah diatur, nggak bakal ketukar. Sehingga akhlaknya Rasulullah SAW dalam cari rezeki itu tenang aja. Kita ini kerja segala macam sampai kadang-kadang kita kan dulu sampai malam kerja tuh. Waktu saya dulu masih muda tahun 92 kerja. Waduh, lumayan sekarang itu masih sampai kadang-kadang namanya juga direktur kan kadang-kadang kan suka nyebelin, bener nggak? Udah ngasih ya seharian nggak di kantor Pak Zaidan, coba bener nggak? Masuk kantor jam 5 sore, jam 5 sore itu udah rapat. Kita kerja, besok pun jadi memang banget kan direktur, bener nggak? Enak di dia, enak di dia, bener nggak? Seharian udah kerja, dia tak kemana, bener nggak? Jam 5 rapat. Jadi ini kerja kita itu bukan untuk kita kaya. Karena Rasulullah SAW bersabda, ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sholat kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena sedekah kita. Ada dosa-dosa yang bisa gugur karena haji kita. Tapi ada dosa yang hanya bisa gugur karena jerih payah kita, kecapean kita, kesedihan kita dalam mencari rezeki. Ini akhlak kedua Rasulullah. Kalau dia untuk kerja, itu bukan untuk sekedar dapat duit, bukan itu. Tapi kita itu kerja untuk menggugurkan dosa-dosa. Kalau ente udah usaha, begini betul, belum dapat juga, belum berhasil, tenang aja. Yang penting dosa udah gugur, bener ya? Ada teman-teman yang kerja di bank, segala macam usaha yang sudah kerja di dalam macam usaha, belum juga berhasil, tenang aja. Emang belum saatnya, kata Allah. Belum usah kecewa, kalau yang gagal apa? Gak gagal, berhasil menggugurkan dosa, bener ya? Bukan aja berhasil menggugurkan dosa, tapi juga berhasil dapetin berkah. Jadi kita kalau hidup tenang aja, gak usah ada orang sudah punya skenario hidupnya. Kadang-kadang ada orang yang kaya, sudah miskin, kadang-kadang miskin, kemudian kaya, biasa-biasa aja lagi. Ada orang berhasil, biasa. Gak boleh ngirian, jadi orang gak boleh. Nah, ini ya, banyak tuh. Yang berikutnya apa? Baik, Ustaz. Yang ketiga yaitu dari Ibu Paramasanti, dosen Fakultas Ekonomi Indonesia. Kiat-kiat bahagia dan membahagiakan orang lain. Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi berfirman ini. Ini hadis qudsi. Apa Allah bilang? Amalan yang paling cepat langsung sampai padaku, kata Allah nih. Amalan yang paling cepat langsung sampai padaku adalah ketika kamu memasukkan rasa bahagia pada hati orang lain. Ini. Gila gak sih? Kita sedekah itu bukan supaya orang yang kita kasih sedekah kaya, bukan. Kita sedekah itu supaya memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang kita kasih sedekah. Kita nolongin orang nih ya, kita nolongin. Bukan supaya orang yang kita tolong itu kemudian dia jadi bisa bangkit, bukan. Coba deh, ada yang meninggal dunia, udah nggak? Kita datang, turut berduka cita. Emang misalkan kalau kita turut berduka cita, terus akhirnya tetap aja orang yang sedih, udah nggak? Kita datang mengungkapkan turut berduka cita segala macam. Karena tujuan kita adalah ingin memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang yang dalam dapat musibah. Semua orang udah ada schedule, men. Lu dapat musibah sekarang, udah ada schedule. Dan kita nggak bisa ikut, kita mau dapat musibah nggak bisa. Jadi kita itu tujuan utama dari amal soleh yang kita lakukan. Ingin memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Inilah amalan yang paling disukai oleh Allah. Gak pakai dicatat-catat malaikat lagi, gak perlu malaikat itu catat karena kita mempunyai bahagia dalam hati.
Oke, oke. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Coba. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jadi keberkahan itu letaknya di situ. Bagaimana caranya supaya berkah? Bagaimana supaya kita bisa membahagiakan orang lain? Supaya diri kita bahagia, bahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain. Kalau kita mau merasa kaya, kasih orang lain. Ini caranya. Kita lagi sedih nih, kita lagi sedih. Kita lagi sedih nih, kita mau bahagia, bahagiakan orang lain. Kita jadi ikut bahagia. Tapi kalau kita lagi sedih, kemudian kita curhat ke orang lain. Begini, kita tambah sedih nih. Ngerti gak? Cobain aja kalau nggak percaya. Kita lagi sedih, patah hati broken heart, ditolak cintanya atau nggak diterima atau nggak lulus segala macam. Sedih deh. Lalu kita dalam keadaan sedih itu curhat pada orang lain. Kita tambah sedih. Ada dua kemungkinan orang yang dicurhatin itu kan, lu gitu aja cengeng, bener gak? Kita tambah tersinggung atau dia bilang, nggak apa-apa, it's okay apa? Gue yang ngerasain, bener gak? Serba salah. Kalau kita lagi sedih, lagi susah, bahagiakan orang lain. Maka kita akan merasa bahwa diri kita dua hal nih, kalau ilmu tasawuf, bener gak? Dua hal. Pertama, kita merasa bahwa kita ternyata bisa membahagiakan orang lain walaupun dia lagi sedih. Nih, satu. Itu memberikan kita rasa pede yang kuat. Tasawuf. Kita merasa ternyata bukan kita doang kok yang susah. Emang sih dalam hal ini saya lagi susah. Tapi ternyata ada orang lain yang susah dalam aspek lainnya. Benar gak? Sehingga kita merasa menjadi lebih bahagia. Oh ibu sekalian, kayaknya waktunya udah habis. Jadi nggak ada sesi tanya jawab lagi. Kita akhiri sampai sini. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebelumnya kami mohon dipanggil tadi kepada Bapak Mulyadi, Bapak Asfahani, dan Ibu Paramasantati untuk menerima buku dari Ustadz Adi Warman Karim dan hadiah dari ini. Silakan ke depan. Dan buku ketiga untuk Ibu Paramasantati. Ustadz, masih ada 2 buku lagi tapi Ustadz. Sayang sekali kalau nggak dibagiin. Tuh. Satu lagi, Ustadz, dipersilakan. Itu untuk Profesor Nurlina Tarmizi, Bunda kami. Mami buka dulu maskernya, mau foto Mami. Kami panggilnya Mami, Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari Jumat yang penuh barokah, penuh dengan kebahagiaan.
sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini buku dari Prof. Nurlina. Alhamdulillah. Sebaik-baik insan adalah insan yang membahagiakan orang lain. Ustadz Adi Warman Karim sembari memberikan ceramah juga membagikan kebahagiaan bagi orang lain. Tidak untuk memperkaya, tapi untuk memberikan senyuman dan kebahagiaan. Hari ini ada 3 Ustadz. Yang pertama mendapatkan ilmu pengetahuan yang luar biasa, mendapatkan siraman rohani yang luar biasa, dan yang ketiga mendapatkan uang dan hadiah yang luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Tidak pandang-pandang, yang dapat guru besar, dosen, karyawan, dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bahkan tadi ada yang dari BSI atau dari DJPB yang pakai name tag. Oh, dari FOSE, dari FOSE juga. Luar biasa, terima kasih banyak Ustadz atas kehadiran di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Semoga pada hari ini bukanlah yang terakhir bagi Ustadz. Semoga ketika berdirinya program studi bisnis Islam nanti, Ustadz bisa mengetok palu juga, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan atas ilmu, dan juga kebahagiaan bagi Ustadz dan bagi seluruh Bapak Ibu hadirin yang hadir di sini. Oke, baik. Nanti kalau Ustadz tuh tahu banget kalau semuanya habis ini ada sesi foto yang luar biasa Ustadz ya. Jadi di-cut sampai sekarang. Ya Ustadz, saya mohon izin nanti pasti banyak ketika turun mau berfoto-foto dengan Ustadz. Sebelum saya nggak ketemu Ustadz, boleh tanda tangan dulu Ustadz beli bukunya? Saya harus nodong di atas panggung kalau turun nanti sudah milik kita bersama Ustadz. Ada Bu. Mau semuanya yang di ini, yang tadi hadiah, monggo silahkan. Mumpung Ustadz lagi punya waktu. Pak Asfahani, Bu Nurlina, dan juga Pak Mulyadi. Karena buku ini bisa dibeli dimanapun, tapi tanda tangan adalah pengesahan yang luar biasa dari Ustadz. Baik, ini terakhir. Oke, baik. Begitu rindu kami. Sampai kami menahan lama-lama Ustadz ada di atas panggung ini karena kami tidak rela untuk Ustadz pulang kemudian meninggalkan Fakultas Ekonomi. Tapi apa daya karena memang waktu dan hari ini adalah hari Jumat, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Al-Ustadz Insinyur Adi Warman Azwar Karim SE MBA MAEP yang juga merupakan komisaris utama dan sekaligus komisaris independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dan tentu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang support secara penuh untuk kegiatan hari ini. Yang juga disaksikan nanti di bawah, jangan lupa Bapak Ibu sekalian ada bazar. Yang juga kolaborasi antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Bank Syariah Indonesia. Mohon dihadiri di bawah sebelum Bapak Ibu nanti ada belanja, ada es teh, ada pempek, ada songket dan sebagainya di bawah. Nanti Ustadz mohon mampir juga karena binaan Bank Syariah Indonesia juga. Bapak Ibu sekalian hadirin yang kami hormati, terima kasih dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah hilaf dari kata, dari perbuatan, dan dari sikap kami di atas panggung ini, dan seterusnya dan sebelumnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita, merahmati kita dalam kondisi yang penuh bahagia
Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke Pak MC. Luar biasa sekali Kak Gusri acara kita pada hari ini dengan narasumber yang tentunya juga luar biasa. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Mari kita berikan apresiasi kepada narasumber kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Adi Warman Akarim, MBA, MBI, selaku Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya penyerahan plakat kepada narasumber kita dari Wakil Rektor Bidang Umum Kepegawaian dan Keuangan. Kepada Bapak Profesor Dr. Taufik Marwa, SCMSI, kami mohon untuk ke depan. Dan juga kepada narasumber kita yaitu Bapak Adi Warman Karim, kami mohon kesediaannya untuk menerima plakat. Kami mohon kesediaannya juga kepada Ketua Senat dan Dekan Fakultas Ekonomi untuk mendampingi penyerahan plakat. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ihsan Hamidi, SHI, MSI. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan berkah, sehingga ekonomi Islam, khususnya di Indonesia ini, bisa menjadi solusi bagi seluruh masalah perekonomian di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna jami'atana hadza najihan fi kullil umur. Allahumma ja'alna fi kulli imtihanatina minan najihin salimin sabirin wa mumtazin. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana hadhi min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Ampunilah dosa-dosa pimpinan kami. Ampunilah dosa-dosa seluruh umat muslim dan umat muslimat di dunia ini, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berikanlah kami harta yang berkah, berikanlah kami iman sehingga kami bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi
umat manusia lainnya. Ya Allah, jadikanlah ekonomi Islam yang kami junjung tinggi ini menjadi solusi, menjadi manfaat dan mendatangkan falah dan keberkahan bagi seluruh umat manusia. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Ya. Tobe. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Insinyur Adi Warman Akarim, MBA, MAEP, untuk berfoto bersama dengan Dekan Fakultas Ekonomi, didampingi dengan Wakil Rektor Bidang Umum Keuangan dan Kepegawaian. Kemudian kami undang juga Ketua Senat, Wakil Dekan, kemudian Ibu Lydia Kurniawati Kristiana, kemudian Bapak Tengku Abdullah Sani, Bapak Zaidan Novari, dan Bapak Zulfahmi. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk ke depan berfoto bersama. Kami undang juga kepada Pak Isnur Hadi, PSD, untuk ikut bergabung berfoto bersama. Kami mintakan langsung kepada para dosen Fakultas Ekonomi untuk ke depan berfoto. Setelah ini dosen Fakultas Ekonomi, mohon izin Ustadz untuk dosen Fakultas Ekonomi, kami persilakan untuk berfoto beserta para karyawan. Ada sesi di atas, silakan. Silakan. Pak Muiz, silakan berfoto. Pak Satiri, monggo silakan. Para karyawan silakan berfoto. Agak dipercepat. Ke sebelah sana masih kosong, sebelah sana masih kosong. Bergeser ke sebelah sana. Bergeser ke sebelah sana. Oh, izin. Saya juga mau ikut. Pak Dekat, ayo Bapak, ada space. Oke, lambang duit Ustaz. Lambang jempol.
Izin dipersilakan kepada Bapak Ibu dari Bank Syariah Indonesia. Kami persilakan dari Bank Syariah Indonesia untuk berfoto. Mohon izin Pak Direktur, Pak Komut, Pak WR, Pak Dekan untuk tetap di tempat. Hah? Bukan, foto dulu dengan BSI. Silakan seluruh pimpinan dan karyawan Bank Syariah Indonesia. Itu di atas, boleh di atas supaya nggak terlalu panjang. Cek. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, sampailah kita di penghujung acara Tasyakuran Dies Natalis ke-62 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Acara selanjutnya yaitu kunjungan ke Bazar UMKM kerjasama Kanwil DJPB Sumsel X Mata Garuda LPDP Sumsel X Unsri dalam mendukung UMKM Financing Empowerment U5 yang akan dihadiri oleh Bapak Adi Warman Karim, didampingi oleh pimpinan Universitas Sriwijaya, pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, segenap dosen, serta tamu undangan lainnya. Kepada adik-adik mahasiswa kami juga mohonkan untuk kunjungan ke bazar. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami juga telah menyiapkan jamuan makan siang dan akan silakan pada jam 11 nanti untuk menikmati jamuan makan siang. Kami ulangi kembali acara selanjutnya yaitu kunjungan ke Bazar UMKM kerjasama Kanwil DJPB Sumsel, Mata Garuda LPDP Sumsel X Unsri dalam mendukung UMKM Financing Empowerment U5 yang akan dihadiri oleh Bapak Adi Warman Karim didampingi dengan pimpinan Universitas Sriwijaya, pimpinan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, segenap dosen, karyawan, serta mahasiswa dan tamu undangan lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.